Selamat pagi para peserta didik sekalian, khususnya kelas 11 IPA dan IPS. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang sifat gereja yang apostolik. Apa kabarnya kalian di rumah? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Dan Tuhan selalu menjaga serta melindungi kita sehingga kita semua terhindar dari penyebaran virus corona. Amin. Para siswa sekalian, kita masih ingat sifat gereja ada 4, yakni 1, kudus, katolik, dan apostolik. 3 diantaranya sudah kita lihat pada pertemuan sebelumnya. Pada hari ini saya mencoba untuk membahas bersama-sama tentang sifat gereja yang apostolik. Saya mengajak kita untuk melihat yang paling gampang, yang paling sederhana untuk mengerti sifat gereja yang apostolik itu. Ada KD-nya, KD 3.2 membahas tentang sifat-sifat gereja. Kemudian di bagian berikutnya sikap spiritual, sikap sosialnya. Saya mengajak kita untuk menuliskan refleksi berkaitan dengan sifat gereja yang apostolik pada kesempatan ini. Tujuan pembelajaran kita, saya bacakan saja bahwa agar siswa dapat mendeskripsikan arti, ciri-ciri, dan usaha gereja mewujudkan sifat gereja yang apostolik. Tujuan yang kedua adalah agar siswa mampu merefleksikan, memaknai sifat apostolik dalam kehidupan sehari-hari. Sebetulnya dari gambar di samping, saya ingin mengajak kita untuk menanamkan sikap kepedulian, memiliki sikap pengampunan, sikap memaafkan sesama kita. Jadi inilah lebih kurang arah pembicaraan kita pada hari ini berkaitan dengan sifat gereja yang apostolik tersebut. Jadi adanya kepedulian, adanya sikap memaafkan atau mengampuni satu sama lain. Oke, ini sebuah flyer tentang sifat gereja. Gereja yang satu, gereja yang kudus, ada penjelasannya, gereja yang apostolik, dan gereja yang katolik. Ini sebuah ilustrasi yang sering saya katakan bahwa ketika kita membicarakan tentang gereja, jangan pertama-tama kita melihat gereja dari segi bangunan atau fisiknya. Contohnya ini di slide ini gereja Santo Yosef Palembang. Jadi pertama-tama bahwa ketika kita bicara tentang gereja, bukan pertama-tama gereja dalam arti bangunan fisik, tetapi gereja di sinilah umatnya, jemaatnya. Oke. Ketika kita membicarakan tentang apostolik, sebenarnya yang mau dikatakan adalah apa semangat kerasulannya? Apa semangat kerasulannya? Jadi apostolik adalah kira-kira bentuk kesaksian apa yang bisa saya lakukan. Jadi sebelum kita melihat materi tentang sifat gereja yang apostolik ini, ada pertanyaan pertama. Kira-kira menurut kita masing-masing, bentuk kesaksian apa ya yang bisa saya buat, yang bisa saya wartakan, yang bisa saya lakukan? Maka semangat kesaksian atau kerasulan itu sikap hidup atau perbuatan yang menjadi contoh, yang menjadi teladan bagi orang lain. Saya menemukan sangat menarik ketika kalian membuat tugas atau latihan-latihan yang Anda kirim kepada saya, yang Anda serahkan kepada saya. Banyak hal yang menarik bagi saya, yang menurut saya
kalian adalah sebagai siswa yang memiliki semangat kerasulan itu melalui perbuatan atau contoh pekerjaan yang sangat bagus, yang sangat baik, yang penuh kreativitas, yang penuh inisiatif, dan tidak minimalis. Inilah kesaksian-kesaksian seorang siswa yang kreatif, yang penuh semangat, yang memiliki daya juang untuk maju, untuk berkembang. Terutama dengan apa? Dengan hasil karya tugas-tugasmu yang bagi saya tidak minimalis, rapi, dan lain sebagainya. Walaupun tidak semua siswa mengerjakan tugas atau latihan tersebut dengan sepenuh hati. Kalau tidak dengan sepenuh hati, biasanya hasilnya minimalis, sangat sederhana, sangat biasa-biasa saja. Tetapi kalau saya lihat tugasnya sangat bagus, sangat baik, apa salahnya kalau saya memberikan nilainya dengan maksimal? Kembali, ketika kita membicarakan tentang sifat apostolik, muncul pertanyaan awal, apa sih relevansinya? Apa sih kaitan atau manfaatnya? Sifat gereja yang apostolik tersebut. Maka, semangat keapostolikan atau karya kerasulan menjadi nyata dalam hidup kita sehari-hari. Saya katakan tadi di awal bahwa saya ingin satu atau beberapa sikap atau nilai yang perlu diperjuangkan dalam hidup kita kapanpun dan dimanapun, apakah kita sebagai mahasiswa maupun nanti setelah dewasa. Itu adalah kepedulian saya dengan sesama, kepedulian saya dengan lingkungan sekitar, kepedulian saya dengan Sang Pencipta Allah sendiri, dan jangan lupa kepedulian kita dengan diri kita sendiri. Harapanku bahwa dengan semangat kepedulian tadi harus berbuah manis. Ada manfaatnya yang kelihatan, yang dapat dicecap, yang dapat dirasakan kepedulian itu. Mari kita lihat lebih lanjut. Saya sengaja menampilkan beberapa foto. Sekadar contoh. Saya tidak tahu ini di mana, tetapi inilah yang terjadi. Ini yang terjadi. Yang saya kira tidak harus ada. Ini contoh pertama. Di atas meja, di lantai, tata letak kursi, dan lain sebagainya. Dari contoh-contoh ini, saya mengajak, ayo, marilah kita pelan-pelan dari diri kita sendiri menciptakan budaya rapi, budaya bersih, budaya indah, budaya sehat, budaya nyaman, dan lain sebagainya. Jadi, dari kepedulian tadi memunculkan banyak nilai-nilai, memunculkan banyak kebiasaan-kebiasaan yang baik tentang kerapian, tentang kebersihan, tentang keindahan, tentang kesehatan, tentang kenyamanan, dan lain sebagainya. Ketika semuanya ini ada dalam diri kita, lingkungan kita sekitar, pasti akan memberikan dampak bagi orang-orang di sekitar kita yang mengalaminya, yang menikmatinya, yang melihatnya, dan yang merasakannya. Jadi inilah ajakan sederhana tentang budaya rapi, budaya bersih, budaya indah, budaya sehat, dan budaya nyaman saat kita melihat sifat gereja yang apostolik tersebut. Kita lihat bagian A, sebuah refleksi sederhana. Saya mengajak kita dengan sebuah pertanyaan sederhana. Mengapa, apakah saya, apakah dia, teman-teman, apakah kita, kelompok-kelompok kita, apakah mereka suka membuang sampah tidak pada tempatnya? Apakah kalau Anda masing-masing pribadi misalnya tidak pernah membuang sampah
sembarangan, berarti di sini mungkin Anda pernah melihat orang lain atau teman kita atau sahabat kita yang seenaknya membuang sampah tidak pada tempatnya, tidak membuang sampah di tong sampah, tetapi membuang sembarangan di lantai, di teras dan lain sebagainya. Oke, itu mengapa pertanyaannya? Yang berikut lebih lanjut, semacam aksinya, perbuatannya, ketika kita melihat sampah yang berserakan di kelas, di teras, atau di halaman rumah kita, apakah kita atau saya dengan ikhlas memungutnya, tidak bersungut-sungut, tidak terpaksa, tetapi muncul dari hati kita sendiri, aku mau mengambil sampah-sampah yang berserakan ini. Walaupun aku tahu ini bukan sampah yang aku buang, bukan, tetapi aku punya kewajiban untuk memungutnya demi kerapian, demi keindahan, dan demi kesehatan. Aku memungut sampah-sampah ini, kubuang di tong sampah yang telah disediakan di banyak tempat. Jadi, apakah kita saya dengan ikhlas memungut sampah ini, apakah atau tidak, atau sebaliknya dengan terpaksa, ataupun kalau lihat pun tidak memungutnya. Saya sering ketika masih pelajaran klasik di kelas, saya minta kepada seseorang, ayo nak pungut sampah ini. Bukan aku pak yang membuang sampah ini. Iya, aku tahu bukan kamu buang sampah, tapi tolonglah pungut sampah dan buang tong sampah. Tanpa jawab dia mengambilnya, dan saya yakin dia memungut sampah itu dengan terpaksa, tidak tulus dan tidak ikhlas. Nah, ini mau kita bangun kebiasaan-kebiasaan baik. Apa nilainya? Nilai kepedulian. Dengan cara apa? Memungut sampah. Bagian kedua, saya masih mengajak kita dengan sebuah ilustrasi yang sama. Gambar atau foto di samping bisa terjadi kapanpun dan dimanapun. Ini hanya contoh saja. Tetapi hal serupa bisa kita lihat, bisa kita alami kapanpun dan dimanapun kita berada. Maka pertanyaannya adalah, mengapa foto-foto buram, bukan buram gambarnya, bukan ini perbuatannya ya, mengapa potret buram tersebut bisa terjadi? Mengapa orang dengan seenaknya meletakkan sampah-sampah plastik, bekas makan minumnya di sembarang tempat, padahal di sekitar sini ada banyak tong sampah yang tidak kecil, ada sejumlah tong sampah yang besar, tapi mengapa tidak buang di situ? Mengapa harus meletakkan bekas minumannya, plastik ini, bungkusan makanannya di atas meja? Ini pertanyaan pertama. Anda bisa jawab menguraikan panjang lebar, silakan. Boleh berdasarkan pengalaman atau berdasarkan referensi tertentu. Bagaimana upaya atau solusi jalan keluar kita untuk memperbaiki, syukur-syukur menghilangkan kebiasaan buruk, apa itu membuang sampah di sembarang tempat? Bagaimana ya kira-kira menurut kalian untuk menghilangkan kebiasaan buruk ini, kebiasaan membuang sampah di sembarang tempat? Siapa tahu kalian memberikan jalan keluar yang terbaik, yang realistis, yang gampang dibuat, baik di rumah kita masing-masing maupun di tempat umum seperti sekolah dan lain sebagainya. Bagian C, sebuah selingan. Ketika Anda melihat gambar di samping, kira-kira hal-hal apa saja yang muncul dalam pikiranmu? Mengapa muncul pikiran tersebut? Dan tuliskanlah. Kalau Anda pingin atau suka buat pantun, jawabanlah bagian C ini dengan pantun, bagus juga. Kalau Anda suka membuat puisi, silakan, jauh lebih bagus. Kalau Anda suka mengarang, karanglah ilustrasi gambar samping ini. Ini sebuah selingan, tetapi saya mengajakmu untuk terus berimajinasi, melahirkan ide-ide, gagasan-gagasan yang berkualitas, yang bagus dari hal-hal yang sangat sederhana.
Anak-anak yang terkasih, kita masuk ke sedikit materi tentang sifat gereja yang apostolik tersebut. Sifat apostolik, gereja yang bersifat apostolik didirikan atas para rasul. Strukturnya adalah diajarkan, dikuduskan, dibimbing oleh para rasul melalui pengganti-pengganti Petrus, yakni Paus, pemimpin umat Katolik sedunia, para uskup yang ada di daerah-daerah, maupun para imam. Jadi sifat apostolik, sifat rasul, kerasulan itu diajarkan, disampaikan, dibimbing oleh para rasul zaman dulu sampai sekarang, diteruskan oleh para imam, para uskup, dan paus. Jadi kerasulan itu adalah karya pewartaan, kesaksian hidup. Apa yang mau saya saksikan? Biasanya hal-hal yang baik, biasanya hal-hal yang berguna bagi orang lain, yang perlu saya saksikan, yang perlu saya wartakan, yang perlu saya beritakan. Oke. Apa sih hakikat apostolik itu? Kita lihat beberapa poin. Kata apostolik berasal dari bahasa Yunani apostolos, yang artinya rasul. Gereja yang apostolik artinya gereja yang dibangun atas dasar iman para rasul. Para siswa sekalian, foto di samping saya dapatkan setahun lalu. Bagi saya foto ini sangat menarik. Ketika kita mewartakan wajah yang ceria, penuh sukacita, bagi saya inilah bentuk kerasulan. Kabarkanlah kabar baikmu, wartakanlah kabar gembiramu dengan senyummu, dengan tampilan ceriamu. Jadi ini adalah salah satu contoh apostolik. Siapapun bisa berbuat demikian, apapun agamanya. Dalam konteks Kristiani, Yesus bersabda kepada Petrus, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku." Ini poin ketiga tentang apostolik. Yesus mengatakan hal yang eksplisit kepada Petrus yang adalah paus pertama tentang apostolik. Kerasulan itu yang memberikan tongkat kepemimpinannya. Yesus memberikan tongkat kepemimpinannya kepada Petrus, dan sekarang dilanjutkan kepada para paus. Petrus adalah pemimpin gereja yang pertama. Gereja bersifat apostolik berarti eratnya kesatuan gereja sekarang ini dengan gereja yang didirikan oleh Yesus atas dasar Petrus batu karang. Jadi kesatuan itu, keratan itu, sifat gereja itu zaman dulu sampai sekarang tetap terpelihara dengan baik. Makanya kepemimpinan gereja Katolik sangat solid, sangat kuat untuk mempertahankan keapostolikannya, kerasulannya, kerasulannya atau kabar baiknya itu diwartakan secara terbimbing dengan baik. Kesatuan dan keratan gereja perdana dengan gereja zaman sekarang dalam hal apa? Dalam banyak hal. Dalam hal ajaran, magisterium. Magisterium adalah kuasa mengajar gereja yang ada di tangan paus dan para uskup. Yang kedua adalah kesatuan dalam hal ibadat atau liturgi. Bagi gereja Katolik, peribadatan pada hari Minggu misalnya itu semua bacaan yang sama, bacaan liturginya sama semua di dunia ini. Hanya beda bahasanya, tapi teksnya sama. Misalnya dari Injil Markus bab sekian itu sama bacaan-bacanya. Rumusan-rumusannya dari awal sampai akhir sama. Yang berikut keratan itu, kesatuan itu dalam hal apa? Kepemimpinannya. Dari paus pemimpin besar, pemimpin utama, pemimpin gereja universal, sampai kepada imam atau diakon, itu harus umat harus patuh kepada pemimpin gereja. Jadi strukturnya jelas.
dari atas ke bawah. Hal ini sudah Anda bahas pada pertemuan lalu. Apa itu misalnya biarawan, apa itu imam, apa itu uskup, apa itu kardinal dan lain sebagainya, sudah Anda jawab sebelumnya. Poin yang berikut adalah Petrus adalah paus yang pertama dalam Gereja Katolik, yakni pada tahun 32 sampai dengan tahun 67 Masehi. Ini gambar paus yang pertama yang kami sebut adalah Petrus. Karena dia orang Kudus maka dibuat Santo Petrus. Dia adalah paus pertama. Ia memegang kunci, simbol bagi umat Katolik bahwa dia memegang kunci kerajaan surga. Yang berikut, sampai sekarang ini sudah terdapat 266 paus sejak paus pertama Santo Petrus sampai yang sekarang adalah Paus Fransiskus yang terpilih sejak tahun 2013, artinya lebih kurang 7 tahun. Ini paus yang sekarang yang ke-266. Paus ini biasanya seumur hidup, hanya kematianlah yang melepaskan jabatannya. Jadi sangat banyak. Paus pengganti Petrus adalah Paus Santolinus dan seterusnya. Yang di samping ini namanya Paus Clemens I. Yang berikut, bagaimana cara mewujudkan keapostolikan gereja bagi umat Katolik? Ada banyak cara, ada banyak bentuk. Ini diantaranya setiap mempelajari Injil, mendengarkan sabda Tuhan, menafsirkan dan mengevaluasi situasi konkret, kemudian setia dan loyal kepada hierarki atau pemimpin gereja. Ini beberapa cara mewujudkan, menghayati keapostolikan gereja bagi umat Katolik. Anak-anak yang terkasih, jika kalian merasa bingung dengan uraian ini atau belum jelas, silakan nanti Anda bertanya di forum GT saja. Jadi ketika Anda merasa kurang jelas, silakan sampai di sana, silakan ditanyakan di sana. Yang berikut, ini latihan bagian D. Gambar ini anak-anak adalah bagi saya sebuah gambar motivasi. Kata-kata dari Miss Mary ini bagi saya luar biasa. Maka saya sering mengutip, mengambil gambar-gambarnya. Semoga juga membantu kita untuk lebih termotivasi dalam banyak hal. Misalnya pada hari ini mengatakan tentang kesabaran, tentang kebahagiaan, dan hindari tentang emosional, karena itu adalah sumber penderitaan, kata Miss Mary. Tapi jangan lupa bahwa di samping kita ada pertanyaan. Ada 2 butir pertanyaan pada bagian D ini. Yang pertama, bagaimana cara mewujudkan keapostolikan gereja bagi umat Katolik? Nah, bagaimana caranya? Keterlaluan kalau tidak tahu. Pertanyaan nomor 2 bagian D ini adalah, apa yang kalian ketahui tentang hakikat apostolik? Kurang K di sini ya. Apa yang Anda ketahui tentang hakikat apostolik? Kalau ini tidak tahu pun keterlaluan. Anak-anak yang terkasih, inilah paparan saya untuk materi kita bab 2 tentang sifat gereja apostolik. Tentu banyak kekurangan sana sini. Semoga kita terus belajar, terus memperbaharui, memperbaiki hal-hal yang tidak baik, yang kurang baik, kurang nyaman. Semoga pada pertemuan selanjutnya semakin baik. Akhirnya, terima kasih atas perhatianmu, atas kerjasama kita bersama. Tuhan selalu memberkati kita. Amin.